Halo, selamat datang di channel Budi Lenggono. Channel ini banyak membahas seputar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas soal penilaian akhir semester. Soal-soal yang akan dibahas berdasarkan soal-soal tes bahasa Indonesia dari MGMP Kota Semarang tahun 2019-2020. Kali ini kita akan bahas Bahasa Indonesia kelas 11 materi teks prosedur dan eksplanasi. Bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe agar channel ini lebih berkembang ya. Kita mulai saja. Nomor 1, kalimat yang tepat untuk melengkapi prosedur tersebut adalah hal utama yang penting untuk dipahami. Perhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Dan di kalimat nomor 5 ini kita menemukan kata unggahan, sehingga ini nyambung dengan pilihan jawaban A. Dalam mengerjakan soal yang sesungguhnya, kalian harus membaca secara keseluruhan ya, agar kalian bisa mengenal atau memahami secara menyeluruh konteks dari langkah-langkah teks prosedur ini. Di sini nomor 3, isilah formulir pendaftaran, lalu unggah berkas-berkas yang telah Anda scan, catatlah nomor registrasi yang Anda peroleh pada unggahan tersebut, sehingga nyambung. Kita lanjutkan nomor 2, paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur titik-titik. Ini adalah teks prosedur yang ada di bagian awal ya, karena belum ada langkah-langkahnya, dan kita paham struktur teks prosedur itu ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Maka bisa kita simpulkan ini adalah tujuan. Cukup mudah ya untuk yang nomor 2 ini ya. Berikut ini kata teknis yang terdapat pada teks tersebut, kecuali berarti yang bukan kata teknis ya. Karena di dalam teks prosedur itu membutuhkan kata teknis agar makna yang disampaikan itu tepat ya, tidak ambigu, tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Yang tepat yang bukan kata teknis adalah petani. Nomor 4, perbaiki kalimat bercetak miring pada teks prosedur tersebut. Ya, ini mengisilah formulir permohonan dengan data diri yang lengkap dan benar. Ini yang harus diperbaiki. Dalam teks prosedur, kalimat seperti ini kesalahannya adalah karena tidak ada kata kerja imperatifnya. Maka mengisilah ini perlu diubah menjadi kata kerja imperatif menjadi isilah ya. Ada isikan, isilah ya, atau dengan akhiran i, misalnya perbaiki, tambahi, dan seterusnya. Imperatif bisa dibentuk dengan akhiran i, akhiran kan, atau dengan lah. Isilah formulir pendaftaran dengan data diri secara lengkap dan benar. Ini menjadi tepat. Kenapa bukan C? Sama-sama isilah ya. Isilah formulir pendaftaran dengan data diri yang lengkap dan benar. Kata dengan di sini, ya, kata depan dengan di sini, ini salah karena data diri ini bukan keterangan, ya, tetapi pendaftaran data diri. Keterangannya adalah secara lengkap dan benar. Ini keterangan cara. Kalau data diri ini tidak bisa menjadi keterangan cara, keterangan alat, atau keterangan penyerta, ya, maka keterangannya adalah yang lengkap dan benar. Ini keterangan cara. Nah, keterangan cara itu bisa diawali dengan kata depan secara atau dengan, ya, kata depan dengan. Maka yang tepat adalah yang A. Berikutnya, nomor 5, kalimat yang menggunakan kata kerja imperatif terdapat pada kalimat nomor kata kerja imperatif. Ya, ini usahakan seperti yang tadi sudah kita bahas. Ada akhiran kan di sini, dan kurangi ya. Yang lain kita tidak menemukan ya. Yang nomor 4 juga, maka bisa kita simpulkan jawabannya adalah nomor 3 dan 5. Berikutnya, kesalahan penulisan kata pada teks tersebut adalah kesalahannya itu berolahraga. Ini di dalam penulisannya berolahraga itu seharusnya disambung ya, bukan dipisah ya. Mengonsumsi betul, stres betul,
metabolisme betul, asupan betul. Berolahraga seharusnya dirangkai. Berikutnya, penulisan kata serapan yang penulisannya salah dengan alasannya adalah ya ini jelas motif ya, harusnya pakai F, kasual harusnya pakai K, seharusnya F, kasual K. Ini yang betul. Berikutnya, kalimat yang tidak efektif dalam teks tersebut, kalimat nomor ya ini Anda diulang-ulang, ini menjadi tidak efektif ya. Jika Anda mengenal diri sendiri dan melihat keberhasilan orang lain membuat Anda terpacu menjadi lebih baik, bukan merasa minder atau sedih ya. Jadi Andanya ini menjadi tidak efektif, ketika juga tidak efektif ya. Berikutnya yang tidak efektif adalah ini dengan mengenal dan menghargai diri sendiri membuat Anda tidak akan ingin ya ini tidak ingin menjadi seperti orang lain, akan dengan ingin ini tidak efektif. 2 dan 4 ya jawabannya. Kita lanjutkan nomor 9. Konjungsi temporal yang terdapat dalam teks prosedur tersebut adalah ya ini konjungsi temporal adalah konjungsi penanda waktu ya. Di sini kita menemukan setelah itu menandai hubungan antara kalimat pertama ini dengan kalimat kedua. Artinya setelah ya sebelumnya itu direndam 2 jam. Nah, setelah itu semailah benih di media penyemaian. Lalu yang kedua adalah lalu ya, tentu setelah berusia 2-3 hari lalu, dan berikutnya adalah kemudian. Sehingga bisa disimpulkan jawabannya E, konjungsi temporal atau konjungsi penanda urutan atau kata penghubung penanda waktu. Berikutnya nomor 10, urutan kalimat agar menjadi teks prosedur membuat emping melinjo adalah ya ini yang benar adalah D. Kamu harus mengurutkan, harus dicek satu persatu. Nomor 2, bersihkan biji melinjo dari kulit luarnya. Biji yang telah terpisah, nah ini nyambung ya, karena tadi dibersihkan dulu, lalu biji yang terpisah dari kulit dipukul-pukul sampai tipis. Selanjutnya pukul biji-biji melinjo dengan palu hingga kulit yang keras pecah ya. Lalu sangrai biji melinjo. Lalu nomor 5, jemur, dan emping melinjo simpan dalam kantong plastik ya. Berikutnya nomor 11, ide pokok teks eksplanasi. Untuk menentukan ide pokok, kita harus menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Cirinya adalah kalimat utama itu kalimat yang paling umum, lalu dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain. Umumnya kalimat utama itu ada di awal, tetapi tetap harus dibuktikan ya. Kemiskinan bukanlah penyebab utama terjadinya gelombang demonstrasi. Salah satu contoh yang dapat kita lihat adalah di negara Korea Utara. Contoh dari kemiskinan bukan penyebab demonstrasi adalah Korea Utara. Kondisi Korea Utara itu secara ekonomi terbelakang. Kemiskinan menjadi pemandangan umum. Jadi berbicara tentang kemiskinan yang ada di kalimat pertama. Lalu ini nomor 2 contoh ya, contoh dari negara yang miskin tetapi tidak ada banyak demonstrasi. Kemiskinan menjadi pemandangan umum di seluruh pelosok negeri, artinya di Korea Utara ya. Akan tetapi Kim Jong-un II ya, pimpinannya itu meninggal, tak ada upaya penggulingan kekuasaan ataupun demonstrasi. Jelas ya bahwa kalimat utamanya adalah kalimat yang pertama, sehingga bisa kita simpulkan ide pokoknya. Nah, ide pokok itu adalah hal yang pokok, hal yang utama, hal yang inti dari kalimat utama ini. Bisa saja rumusan ide pokok itu sama dengan kalimat utama, bisa juga diringkas lebih singkat. Ya, yang sesuai, yang tepat adalah yang E. Berikutnya, nomor 12, penggunaan kata tidak baku terdapat pada kalimat nomor yang tidak baku. Ya, ini khidmat,
ya, khidmat ya, seharusnya khidmat ya, pakai D ya, yang baku adalah ini. Kita lanjutkan nomor 13. Kalimat yang berisi fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor, ya ini di nomor 3 ada tahun 2012 angka pengangguran hanya 30%, tahun 2013 menjadi 43%. Ini adalah data, berarti ini bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan bahwa kalimat nomor 3 ini adalah kalimat fakta. Sedangkan nomor 1 ya, tetapi kita cek dulu yang nomor 1 ya. Semakin rendah, nah ini opini ya. Opini. Lalu berikutnya semakin meningkat, ini juga opini. Yang paling parah, banyak masyarakat juga opini ya. Bisa disimpulkan jawabannya adalah nomor 3. Berikutnya nomor 14, berdasarkan pola pengembangannya, teks tersebut menggunakan pola pengembangan. Di sini ada kata kunci, ini ada kata kunci akibatnya. 21 rumah di sekitarnya hancur dan rusak, ini menjadi akibat. Lalu penyebabnya apa? Penyebabnya adalah penampung limbah pabrik marmer PT CIM di puncak Gunung Kapur, Desa Citatah, jebol. Ini adalah sebab, lalu ini adalah akibat. Sehingga pola pengembangannya adalah sebab akibat. Berikutnya nomor 15, urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks eksplanasi yang padu. Ya, sekali lagi kita cari kata yang umum, kalimat yang umum, maksudnya burung cendrawasih menjadi ikon Papua di ambang kritis ya, lalu perubahan ekologi dan orientasi ekonomi membawa ancaman primer dan sekunder bagi hewan endemik Papua ini. Ya, ini menyebut, ini mengulang ya, mengacu kepada burung cendrawasih, sehingga urutan 3 dan 2 ini tepat. Lalu nomor 4, ancaman primer berupa kerusakan habitat. Ini mengulang atau menjelaskan dari ancaman primer di nomor 2. Lalu nomor 6, adapun ancaman sekunder berupa perburuan dan perdagangan. Ini menjelaskan ancaman sekunder yang sudah disebut di kalimat nomor 2 ini. Hasil penelitian pada bulan Maret diketahui setiap 1 km hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Ini menjelaskan di ambang kritisnya tadi ya. Lalu yang nomor 7, padahal tahun 2000 sampai 2005 ini menjelaskan, menambahkan yang ada di nomor 5 ya, keadaan kondisi tahun 2012. Padahal tahun 2000 sampai 2005 masih 10 sampai 15 ekor. Sehingga antara nomor 5 dengan nomor 7 ini nyambung ya. Dan yang terakhir nomor 1 ini merupakan tingkat degradasi yang sangat memprihatinkan setelah semua dijelaskan ini. Untuk menentukan urutan-urutan seperti ini, saya kemarin waktu menganalisis ini langsung menemukan ke nomor 1 ini. Ini nomor 1 ini langsung saya, ini pasti di akhir gitu ya. Lalu saya cari pilihan jawaban, ternyata nomor 1 itu hanya ada di pilihan jawaban E, sehingga menentukannya itu lebih cepat ya, karena tidak ada pilihan lain yang nomor 1 itu di akhir paragraf. Jadi perlu siasat, perlu kiat untuk menentukan pilihan jawaban dengan cepat. Berikutnya nomor 16, berdasarkan kalimat tersebut, kalimat pasif terdapat pada kalimat nomor 3 dan 4 ya. Sebenarnya yang nomor 3 ini gelombang air mencapai ketinggian 1,5 sampai 2,5 meter. Lalu nomor 4-nya diyakini ya, ini pasif. Lalu yang menjadi penanda bahwa nomor 4 ini pasif adalah predikatnya ini. Berikutnya nomor 17, makna kata erupsi pada teks tersebut adalah, ya ini harus buka kamus kalau tidak tahu ya, karena ini makna yang sesuai dengan kamus, tetapi kalian bisa juga
melihat konteksnya. Tetapi hati-hati ya, kalau melihat konteks kadang sering tidak tepat ya. Kalau ini memang harus sesuai dengan kamus ya. 18. Simpulan isi paragraf tersebut. Kesimpulan itu adalah pendapat berdasarkan data-data yang ada di dalam teks ini. Itu adalah kesimpulan. Berbeda dengan gagasan utama ya, berbeda dengan rangkuman, berbeda dengan ringkasan. Kesimpulan merupakan pendapat terhadap data atau pernyataan-pernyataan di dalam teks. Ya, maka jawabannya adalah yang A, pemanasan global akibat efek rumah kaca. Berikutnya nomor 19, persamaan isi kedua teks tersebut adalah ya di sini ada kata kunci anak-anak lebih beresiko. Ini yang bagus sebenarnya risiko ya. Ini salah cetak. Seharusnya pakai I. Lalu lebih beresiko terkena bahaya elektromagnetik dibandingkan orang dewasa. Di teks 2 maksudnya itu bahwa anak-anak menyerap gelombang elektromagnetik lebih banyak daripada orang dewasa. Ini menjadi dasar menentukan persamaan ya, persamaan teks 1 dan teks 2. Maka bisa kita simpulkan anak-anak lebih beresiko terkena dampak elektromagnetik. Nomor 20, kesalahan kalimat pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor 1 dan 2 ya. 1 itu aturan dan tata tertib tidak efektif ya. Sedangkan yang nomor 2, para dengan siswa-siswa juga tidak efektif. Ini sebaiknya tata tertib sekolah saja, aturannya dihilangkan, lalu ini bisa para yang dihilangkan atau siswa. Ya, para siswa atau siswa-siswa saja. Demikian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga membantu menemani kalian belajar dalam mempersiapkan penilaian akhir semester. Sampai jumpa di video berikutnya.